Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Semangat buat belajar? Semangat. Sebentar. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Hikam, silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Nafilah Rizka. Kenapa Nafilah? Izin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sel volta. Ada yang masih ingat prinsip dari sel volta? Ya. Prinsip sel volta adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya, betul ya. Sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia akan dihasilkan listrik. Nah, dalam sel volta itu ada berapa elektrode? Dua. Apa saja? Ya, katode dan anode. Di katode terjadi reaksi apa? Reaksi reduksi. Sedangkan anode reaksi oksidasi. Ingat karedoks ya, katode reduksi, anoda oksidasi. Jadi kalau beli karedoks ingatnya sel volta ya. Wah, karedoks, katode reduksi, anoda oksidasi. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari elektrolisis ya. Tapi kita akan pretest terlebih dahulu. Ya, waktunya 15 menit. Diisi sebisanya. Sok tutup bukunya sekarang, isi sebisanya. Ambil 6. Ya, dikumpulkan saja seselesainya. Oke. Dioper-oper. Jangan lupa dikasih nama. Sudah semua ya?
Nah, perhatikan ke layar di depan. Pertemuan sebelumnya kita sudah ketemu sel volta dan elektrolisis, dan korosi. Nah, ini gambar apa ini? Ya, sendok besi. Kemudian keran, pipa galvanis, dan perhiasan emas. Nah, di sini yang pertama sendok besi berlapis perak ya. Kenapa sendok besi berlapis perak ini banyak dijadikan hiasan ya, karena bagus. Bagaimana cara melapisi besi dengan perak? Nah, kemudian yang kedua, ini ada keran air. Masih ingat yang korosi? Keran air kan sering terkena air ya. Nah, bagaimana caranya biar nggak karatan? Dilapisi sama krom, bagus. Kemudian ini ada pipa apa nih? Iya, pipa galvanis. Ini juga terbuat dari besi ya. Nah, pipa kan ada yang plastik, ada yang besi. Nah, untuk yang besi ini sering terkena air, pasti kemungkinan besar untuk karatnya besar ya peluangnya. Maka untuk menghindari karat, maka ini dibuat sebagai pipa galvanis. Tahu pipa galvanis itu dilapisi apa? Iya, seng, bagus. Masih ingat ya. Nah, kalau perempuan suka ini dong. Tapi kalau yang ini cuma imitasi. Nah, ini adalah perhiasan emas, perhiasan logam selain emas tapi dilapisi emas. Ya mungkin kalau perempuan senang perhiasan ya, cuma kan tidak semua mampu untuk membeli perhiasan, makanya mungkin ketika kondangan atau lebaran ada sebagian perempuan yang pengen pakai perhiasan emas, nah bisa pakai perhiasan emas seperti ini. Jadi terbuatnya sih bukan dari logam emas, tapi dia dilapisi emas. Tapi ya mungkin ada kelemahannya apa? Ada yang punya yang emas imitasi? Oh, cepat luntur, cepat hitam ya, apalagi kena kalau sering dipakai nyuci piring. Makanya biasanya kalau habis kondangan dicopot lagi, taruh lagi ya. Oke. Nah, ini semua merupakan salah satu penerapan elektrolisis. Nah, gimana? Apa sih yang dimaksud dengan elektrolisis? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait elektrolisis. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah dapat menjelaskan prinsip elektrolisis, itu yang pertama. Yang kedua, dapat menentukan susunan sel elektrolisis. Yang ketiga, menganalisis reaksi elektrolisis yang terjadi di katode pada proses elektrolisis, serta menganalisis reaksi elektrolisis yang terjadi di anode pada proses elektrolisis. Jadi sama seperti sel volta ya, ada elektroda dan ada katode dan anode. Dan yang kelima, mengidentifikasi penerapan reaksi elektrolisis dalam bidang industri. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan prinsip elektrolisis, itu yang pertama. Dua, kalian dapat menentukan susunan sel elektrolisis dengan benar. Tiga, kalian dapat menganalisis reaksi elektrolisis yang terjadi di katode pada proses elektrolisis dengan cermat dan teliti. Keempat, dapat menganalisis reaksi elektrolisis yang terjadi di anode pada proses elektrolisis. Terakhir, dapat mengidentifikasi penerapan reaksi elektrolisis dalam bidang industri minimal 3. Nah, kalau lebih banyak berarti syukur ya. Oke, kali ini akan kita bentuk kelompok dulu. Karena jumlahnya 28, kita bagi 6 saja ya, kita berhitung. Dimulai dari Fikri. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, 6, 1, 2, Ya, sok duduk secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4 di tengah, kelompok 5, kelompok 6 di sini. Sok. Iya, 6 pojok. Ayo.
Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu ada fenomena nih. Gambar apa ini? Ya, kabel. Tahu kabel dong? Ya. Perhatikan kabel pastinya terdiri atas dua bagian. Yang satu bersifat konduktor. Apa konduktor? Ya, dapat menghantarkan sesuatu yang dapat menghantarkan listrik. Kalau isolator ini tidak dapat menghantarkan. Jadi kabel memang konduktor yang dibungkus oleh isolator ya. Nah, di sini yang berfungsi sebagai bahan konduktornya adalah logam tembaga. Sebenarnya logam selain tembaga juga bisa, tapi kan banyak pertimbangan untuk dijadikan kabel. Salah satu pertimbangan yang paling paling kuat tuh apa? Pernah bahas kabel nggak di fisika? Pernah. Kalau orang milih suatu barang biasanya dari apa? Dari kualitas. Yang kedua, harga. Nah, itu pasti harga. Yang murah lebih dipilih. Nah, ya. Betul kan? Nah, ini tembaga salah satu alasan untuk dipilih adalah dia murah. Dan kelebihannya adalah ketika panas dia cepat menyerap panasnya juga, jadi tidak tidak terjadi konslet. Tapi ternyata untuk digunakan sebagai kabel, tembaga tersebut harus dalam keadaan murni. Nah, jadi kalau tembaga kotor kurang karena nanti menghantarkan daya hantar listriknya itu tidak maksimal, makanya harus dalam keadaan murni. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kira-kira dari studi kasus ini masalahnya apa yang harus dibahas ya. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Hari ini kita diskusi hubungkan dengan materi elektrolisis yang akan kita bahas. Coba nok dioper ke belakang. Makasih. Kamu agak kesini duduknya biar Ibu bisa lewat ke belakang. Nah, agak. Nah, ya. Silakan kalian boleh membuka HP, menggunakan HP kalian dan buku kalian. Udah habis waktunya. Ya. Ya, perhatikan. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, diskusinya seru ya. Seru banget. Gimana? Enak belajar seperti ini? Nyari sendiri ya, ngantuk nggak? Nah, Ibu lihat tadi pada ini ya, semuanya pada semangat ngerjainnya, kemudian sampai nanya-nanya, mungkin pusing juga ya, tapi bagus, berarti itu proses berpikir. Kalau diem aja nggak pusing berarti nggak mikir. Ingat ya, otak itu bagaikan pisau, kalau nggak diasah pasti tumpul. Nah, makanya pembelajaran yang tadi hitung-hitung sebagai pengasahan otak kalian dengan membaca berbagai literasi dari buku maupun dari HP. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya adalah presentasi dan meneruskan diskusi selama ini. Jadi data yang sudah diperoleh dari sini nanti didiskusikan sebentar di ini lalu disajikan. Tiap kelompok maju untuk menyajikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, terima kasih ya, hebat IPA 1. Ibu tutup dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.